Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan nikmat dan kurnia-Nya pada kita semua. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita iringi kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu guru semua, yang terhormat Kepala Sekolah SMK Penerbangan Nusantara Ketaping, rekan-rekan guru sejawat yang hadir pada hari ini, terima kasih ya kawan-kawan. Baik, tidak untuk memperpanjang mukadimah, kata sambutan yang sedang berlangsung, dan kedua, mari kita sebelum memulai acara membacakan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh Muhammad Fajri. Silakan kepada Muhammad Fajri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum biqulin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fajri yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga dengan pembukaan pembacaan kalam ilahi tadi, acara kita bisa lancar sampai nantinya atau sampai selesai. Oke, acara selanjutnya yaitu presentasi diferensiasi yang akan disampaikan oleh CGP hebat kita, yaitu Ibu Novitasari SPD. Silakan kepada CGP hebat kita, Ibu Novitasari SPD, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, pada kegiatan ini izinkan saya menyampaikan materi yang telah saya pelajari selama menempuh pendidikan guru penggerak selama 2 bulan ini,
dan masih ada 4 bulan lagi yang akan kami tempuh sampai bulan Desember. Nah, ini salah satu diseminisasi kami sebagai calon guru penggerak agar menyampaikan kepada Bapak Ibu perihal materi yang telah kami pelajari tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan saya Novita Sari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Penerbangan Nusantara Ketaping. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita buat dulu kesepakatan kelas. Yang pertama, kita itu saling menghormati. Yang kedua, kita wajib menjaga kebersihan, patuhi aturan, selalu jujur, dan menjaga keamanan. Kira-kira dari Bapak Ibu ada tambahan dari kesepakatan kelas kita? Sudah cukup ini saja? Sudah? Oke, lanjut. Baik, untuk supaya kita lebih semangat nantinya mengikuti kegiatan ini, alangkah baiknya kita melakukan yang namanya ice breaking ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri, kita melakukan gerakan yang bikin kita lebih semangat nantinya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melihat di pagar pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, dua menara dinding, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua telinga rinci, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melihat di pagar pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, dua menara dinding, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua telinga rinci, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh, siap berdoa. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Semoga kita bisa menerapkan ice breaking ini di kelas kita agar taruna-taruni kita bisa bersemangat mengikuti pelajaran yang kita ajarkan nantinya. Baik, selanjutnya yang akan saya tampilkan hari ini mengenai konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada
8 materi yang perlu kita ketahui agar kita bisa menerapkannya di sekolah atau di kelas kita. Nah, sekarang saya tanya dulu, Bapak Ibu tahu tidak apa itu budaya positif? Apa itu budaya positif? Positif itu kan hal yang baik. Budaya positif, apa kira budaya positif menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Oke, silakan Bapak Ibu Rida. Silakan berdiri Bu Rida. Baik Ibu, kalau menurut saya budaya positif itu suatu tindakan yang selalu kita lakukan agar mengarah ke hal-hal baik. Mungkin itu saja Ibu. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa ya. Kita beri aplaus dulu. Ya, budaya positif itu budaya yang kita lihat dari hal yang baik, perilaku yang baik, kita lihat dari siswa kita. Kita harus bisa memposisikan diri, bisa membawa siswa-siswi kita untuk menjadi peserta didik yang lebih baik ke depannya. Nah, ini salah satunya itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, ini kita bahas satu persatu materinya. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, maksud berdiferensiasi ini adalah kita sebagai guru bisa membuat anak didik kita belajar sesuai keinginan mereka. Seperti itu. Misalnya kita bikin seperti diskusi, ada misalnya tugas kelompok, berarti mereka bisa berdiskusi bersama temannya, seperti itu. Baik, untuk profil pelajar Pancasila ini kita bernyanyi sebentar agar bisa teringat dan bisa kita aplikasikan di kelas. Baik, kita bernyanyi sebentar mengenai profil pelajar Pancasila. Ada 5. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebinekaan global. Dan yang keempat, gotong royong dan mandiri dan kreatif serta bernalar kritis. Yang 5 ya. 6 profil pelajar Pancasila. Next. Oke, ini ada konsep tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya ada ilusi bahwa ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter atau dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, nah ini ada tabel mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Itu bisa kita lihat pada slide, ada stimulus respon dan bagaimana teori kontrolnya. Yang pertama itu ada realitas, kebutuhan atau ide kita yang sama. Kalau yang teori kontrolnya, realitasnya itu kita berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Selanjutnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, itu lebih ke teori kontrol. Itu bisa kita lihat di slide ya Bapak Ibu. Lanjut aja. Nah, ini materi yang selanjutnya itu mengenai disiplin positif. Disiplin positif yang dimana disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, dengan disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan, penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next.
Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai-nilai kebaikan ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nilai yang telah kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di slide bisa kita lihat itu ada contoh nilai kebajikan. Yang pertama itu berdasarkan profil pelajar Pancasila yang telah kita nyanyikan bersama tadi. Yang kedua ada PYP, yaitu meliputi toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada itu keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari dirinya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, contoh bertahan hidup itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Pasti kita butuh makan, bukan? Iya, itulah namanya kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita membutuhkan kasih sayang, bukan? Iya. Contohnya itu kita dipedulikan oleh orang lain, kita diterima dengan orang lain, selanjutnya kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi kita butuh yang namanya kasih sayang manusiawi ya. Selanjutnya ada penguasaan. Nah, penguasaan ini ibaratnya keterampilan kita gitu. Jadi ada nanti kita dianggap sebagai pemimpin, kita berprestasi. Sekarang saya tanya dulu, Ibu pernah meraih sebuah prestasi yang mungkin sampai saat ini yang membanggakan bagi Bapak Ibu? Ada prestasinya mungkin? Misal kalau saya dulu itu pernah juara gitu ya, bukan juara umum juga sih, tapi saya merasa bangga gitu loh. Merupakan prestasi yang saya raih. Dan satu lagi saya pernah menulis cerpen atau puisi dan terpilih menjadi kontributor. Itu merupakan penghargaan atau prestasi yang saya raih selama ini, seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu ada tidak prestasi yang pernah diraih gitu? Pasti ada dong, nggak mungkin tidak gitu. Coba Bapak Ibu ungkapkan prestasi yang pernah diraih gitu selama hidup, atau baik di bangku perkuliahan atau di tempat kerja sebelumnya atau di mana yang Ibu merasa bangga atas prestasi yang telah diraih seperti itu. Ada Bapak Ibu kira? Saya nggak yakin ini kalau tidak ada. Pasti ada prestasi yang pernah diraih. Ya, silakan Ibu Ida. Oke, baik Ibu. Mungkin dari pengalaman saya mulai dari sekolah hingga sampai saat ini udah menempuh dunia pendidikan juga Ibu. Salah satu hal yang saya ingat dulu saya pernah di bangku perkuliahan Ibu. Saya menemukan di kondisi perkuliahan emang itu jati diri saya di bidang seni. Nah, disitulah saya mendapati sebuah penghargaan di mana saya di bidangnya seni rupa. Saya pernah mengikuti berbagai lomba-lomba seni lukis, mural, ataupun kria, dan alhamdulillah saya dapat menerima suatu, misalnya ada pertama di hotel Grand Indah Muara, itu saya mendapatkan juara pertama di mural contest. Oke, mungkin ada yang lain juga Ibu. Mungkin itu saja saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Baik, makasih atas jawaban yang sangat luar biasa ya Bu Ida. Ternyata Ibu Ida ikut lomba ya, ikut lomba perihal terkait dengan jurusan yang Ibu tempuh. Itu seni rupa ya. Jadi Ibu lomba dan mendapatkan juara. Beri hapus dong. Oke, itu merupakan prestasi yang sampai saat ini terus teringat ya Bu ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang punya prestasi yang mungkin bahkan sampai sekarang membuat kita bangga atas prestasi yang kita raih. Ada tidak? Oke, ibunya malu-malu ya, nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Lanjut yang keempat ada kebebasan ya. Kebebasan ini kita bisa bebas memilih sesuatu yang baru, melakukan hal yang baru. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki kebebasan terkait hobi kita masing-masing seperti itu. Nah, kesenangan juga ada. Ini kesenangan itu kita merasa senang atas kegiatan yang kita lakukan. Contohnya bisa bermain, bisa tertawa. Kalau kita tertawa bahagia nggak sih? Bahagia ya, itu merupakan sebuah
kesenangan. Atau ada di sini Bapak Ibu yang tidak pernah tertawa? Pernah tidak? Pasti pernah tertawa ya. Contoh kesenangan lain ada nggak Bapak Ibu kira-kira? Misalnya saya merasa senang ketika saya pergi jalan-jalan, itu merupakan kebutuhan saya sebagai manusia. Nah, di mana di saat kita pada berkegiatan sebagai guru, kita butuh yang namanya refreshing ya. Nah, itu merupakan sebuah kesenangan bagi saya gitu loh. Nah, mana tahu Bapak Ibu ada pendapat lain yang merasa memiliki kebutuhan kesenangan, ada nggak? Selain jalan-jalan atau mengikuti lomba, itu sebuah kesenangan Bu. Nah, kesenangan atau apa gitu, ada tidak Bapak Ibu? Kesenangan, contoh kesenangan yang mungkin membuat Ibu merasa puas, merasa senang, bahagia melakukan kegiatan tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi itu kan, jalan-jalan, traveling, melihat hal-hal yang baru, itu kan merupakan kepuasan bagi saya, seperti itu. Oke, lanjut aja. Oke, ini ada motivasi perilaku manusia, ada 3. Yang pertama itu dari intrinsik, dari dalam diri kita sendiri ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua itu motivasi dari luar, ekstrinsik. Itu yang pertama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, maksudnya sini untuk mendapatkan imbalan, kalau kita sebagai guru, misalnya kita mengadakan kuis misalnya kan, kita kasih reward kepada mereka. Jadi ibaratnya mereka tidak dari hati mereka sendiri untuk belajar gitu, karena mereka membutuhkan imbalan. Oh, saya dapat hadiah loh, makanya saya rajin belajar. Itu namanya yang dari motivasinya dari luar karena ada imbalan tadi. Tapi kalau seandainya oh saya harus belajar, saya harus mendapatkan nilai yang bagus, memang dari dirinya sendiri walaupun tidak ada yang namanya reward tadi. Nah, kita sebagai guru harus bisa memotivasi peserta didik kita itu lebih ke motivasi intrinsik. Maksudnya di sini mereka memang belajar tanpa ada imbalan, tanpa ada hukuman. Oh, saya tidak membuat tugas, nanti takut dihukum sama Bu Novi misalnya. Oh, saya terlambat datang ke sekolah, takut dihukum, push up. Itu kan mereka memang takut dengan hukuman gitu kan. Jadi kalau bisa peserta didik kita itu bisa termotivasi di bagian yang motivasi intrinsik dari diri mereka sendiri. Dia sadar, oh saya peserta didik harus bisa datang tepat waktu ke sekolah, mengerjakan tugas dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini perbedaan nampak ya di slide. Itu hukuman itu berupa tiba-tiba. Jadi kita sebagai guru itu tidak harus menghukum gitu. Kita sebagai guru itu harus ada yang namanya buat kesepakatan, yang namanya nanti itu ada konsekuensi. Nah, hukuman ini kadang bersifat satu arah. Bersifat satu arah ini maksudnya kita tidak ada dulu kesepakatan, jadi tiba-tiba aja gitu. Jadi nggak seharusnya kita seperti itu. Kita harus melakukan yang namanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Dia itu terencana. Terencana maksudnya sini kita telah menyepakati bersama peserta didik kita. Kalau di kelas itu kita kan bikin, kalau kita baru masuk di kelas mereka kan kita bikin kesepakatan kelas, bukan? Iya, kita bikin kesepakatan kelas dan kita menyepakati bersama dengan guru, dengan siswa kita. Itu yang namanya konsekuensi. Misalnya saya ngajar bahasa Indonesia, saya sebelum masuk belajar saya bikin dulu kesepakatan kelas. Misal sebelum ibu masuk ke kelas, kalian harus ada dalam kelas. Kalau seandainya mau izin dulu. Tapi kalau tidak, ada hukumannya. Bukan hukuman, lebih ke konsekuensi tadi. Setuju tidak? Push up 30 kalau terlambat datang ke kelas misalnya. Setuju Bu? Katanya kan. Kalau setuju berarti itu udah masuk ke konsekuensi. Tapi kalau seandainya tidak ada, kita membuat yang namanya kesepakatan kelas, langsung aja kita giniin. Dia terlambat datang ke kelas, kita bilang, kamu push up 30. Maka itu sebuah hukuman karena tidak ada yang namanya kesepakatan tadi. Paham ya Bapak Ibu? Oke, lanjut. Ini namanya yang ketiga, restitusi. Nah, restitusi ini baik kita lakukan. Karena apa? Kita lebih mendekatkan diri kepada siswa kita. Lanjut. Nah, ini ada tindakan guru yang mungkin nanti kita lihat ada hukuman maupun konsekuensi. Nanti ini Ibu membedakan ya. Nampak di slide itu yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
Nah ini kan langsung aja ini tidak tanpa ada kesepakatan kelas. Jadi peserta didik kita itu merasa heran, takut gitu kan, kok tiba-tiba ada hukuman seperti ini. Itu namanya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga merupakan hukuman. Lanjut itu ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu menggantikan itu dimaksud konsekuensi karena kita bertanggung jawab atas kesalahan yang kita sudah perbuat ya. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sama ya, sama-sama bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Lanjut, itu ada juga hukuman meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu kita hukum. Mungkin barangkali belum ada kesepakatan, makanya secara tiba-tiba gitu ya. Lanjut. Nah ini dia 5 posisi kontrol guru. Nah 5 posisi kontrol guru ini bagaimana sih kita menempatkan diri terhadap siswa kita. Ya ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, dan kelima manajer. Nah sebelum itu kembali lagi slide yang sebelumnya Ibu moderator, sedikit kelupaan tadi. Saya tanya dulu yang slide hukuman tadi. Ini dia. Ini tadi kan ada hukuman tidak terencana tiba-tiba. Contohnya apa itu Bapak Ibu? Contoh hukuman ada yang tahu Bapak Ibu contoh dari hukuman? Tadi kan hukumannya itu kan secara tiba-tiba. Oke, silakan Bapak Nasdi. Ya, yang secara tiba-tiba tadi itu kalau ada anak yang bersalah seperti yang terlambat tadi lalu hukum. Apa contoh hukumnya misalkan WC, itu juga secara tiba-tiba. Baik, atas jawabannya Pak Nasdi kita beri aplaus dulu. Oke, jawaban yang sangat luar biasa ya. Lanjut lagi. Lanjut slide berikutnya Ibu Santi, 5 posisi kontrol guru. Ya, ini ada 5 ya. Lanjut. Nah, ini dia. Ini contoh penerapan posisi kontrol guru, yaitu kasusnya. Ini ada kasus ya Bapak Ibu, bagaimana kita menempatkan diri nantinya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini melanggar peraturan ya Bapak Ibu. Jadi sebagai posisi kontrol, sebagai penghukum, kita menghukum anak itu memunguti sampah di sekitar lingkungan sekolah. Ini posisi kontrolnya guru itu sebagai penghukum. Jadi kalau siswa kita terlambat ataupun tidak memakai atribut lengkap, kita suruh dia memunguti sampah. Berarti kita sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Nah selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nah ini kita contohnya kalimat seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu membuat ibu kecewa. Nah di sana mereka pasti sadar, oh ibu ini kecewa loh karena saya tidak memakai atribut. Seperti itu. Ya lanjut. Yang ketiga sebagai teman. Nah kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru itu sebagai teman gitu. Jadi kita menganggap anak kita itu sebagai teman. Hai bro, hai sis gitu kan. Jadi mereka anggap mereka takut jadinya seperti itu kan. Contohnya gini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Terus lain kali jangan berbuat seperti itu ya. Jadi kita mendekatkan diri itu sebagai posisi teman. Jadi mereka tidak canggung seperti itu ya. Lanjut. Nah selanjutnya itu sebagai pemantau. Nah pemantau ini sebenarnya bagus kita terapkan ya sebagai guru terhadap siswa kita. Itu kita bertanya seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi kita bertanyanya secara lembut kepada anak sebagai pemantau seperti itu. Selanjutnya ada itu manajer. Manajer ini contohnya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita bertanya kepada anak, tidak langsung memarahinya seperti itu. Jadi kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita sebagai pemantau dan manajer, itu bagus. Nah Bapak Ibu, jadi kita bisa menerapkan posisi pemantau dan posisi manajer ini di kelas kita. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini kita ada
berapa pernyataan ini ya. Posisi kontrol apakah aku? Nah, dengan kalimat seperti ini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kita kaitkan dengan posisi kontrol yang tadi. Menurut Bapak Ibu, kalimat seperti ini merupakan posisi kontrol apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Ibu Yesi. Perkenalkan, saya Yesian Putri. Nah, posisi kontrol yang dilihat dari yang ditayangkan di depan, gimana kalimatnya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini salah satu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Oke. Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa ya. Oke, baik, kita tepuk santian dulu Bapak Ibu untuk mengapresiasi jawaban yang sangat luar biasa dulu. Oke, silakan berdiri. Oke, kita tepuk santian ya Bapak Ibu. Tepuk santian. Ampu kanan, ampu kidal, dua ampu santian. Kita coba lagi tapi kita ngadep santiannya kayak Bu Yesi ya. Oke. Diberikan dua jempol begini. Iya. Kita ulang lagi. Tepuk santian. Ampu kidal, dua ampu santian. Oke, kita lanjut. Kalimat yang kedua, ya tadi itu kan kalimat pertama itu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Itu merupakan posisi kontra pembuat merasa bersalah. Betul ya apa yang disampaikan oleh Ibu Yesi tadi. Lanjut. Yang kedua, kamu selalu saja terlambat. Sekarang kamu bersihkan WC. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Oke, Bu Rida. Silakan Bu Rida. Oke, baik Ibu. Kalau dilihat dari kalimat yang ditayangkan, kamu selalu saja terlambat. Sekarang kamu bersihkan WC. Nah, ini berupa kalimat perintah. Mungkin anak ini bisa saja terlambat datang ke kelas atau tidur di dalam kelas atau main HP segala macam. Makanya diberi sanksi atau hukuman. Jadi posisi kontrolnya aku sebagai penghukum. Oke, penghukum. Kita lihat jawabannya apakah betul yang dibilang oleh Ibu Rida. Oke, betul sekali, kita beri aplaus ya Bapak Ibu. Baik, posisi penghukum. Kamu selalu saja terlambat. Sekarang kamu bersihkan WC. Jadi ibaratnya guru di sini itu menghukum langsung ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Adakah Bapak Ibu yang bisa menjawab? Kira-kira itu posisi kontrolnya posisi kontrol apa? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira posisi kontrol kalimat ayolah lakukan demi ibu ya. Kira-kira ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Yuke. Baiklah, saya akan menjawab posisi kontrol apakah aku. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Dari kalimat tersebut, ayolah lakukan demi Bapak Ibu itu termasuk posisi kontrol teman. Oke, menurut Ibu Yuke, ya terima kasih Ibu Yuke. Menurut Ibu Yuke sebagai teman ya, betul ya, sebagai teman. Jadi ibaratnya kita tuh lebih mendekatkan diri seperti itu ya. Lanjut, kalimat yang berikutnya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Itu pendekatannya lebih kemana itu posisi kontrolnya? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kira-kira kalimat ini lebih kemana ya? Posisi kontrolnya kemana ya? Oke, Pak Nasdi silakan. Ya, kalau saya ada kalimatnya, kalau aku sebagai posisi kontrol apakah aku? Ada kalimatnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Itu kalau saya jawab mungkin itu adalah posisi kontrolnya sebagai pemantau. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Nasdi. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah betul sekali ya. Pemantau, kita beri aplaus dulu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kan kalimat itu, sekarang kasusnya. Kalau Bapak Ibu cermati itu ya. Belum, Beb. Dengarkan itu dulu. Baca itu dulu. Oke, ini kasusnya tentang seorang guru yang memang menghukum anaknya. Seperti itu, kita bacakan
Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar pun hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Lanjut. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab diri, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Next. Nah, dari kasus tersebut kita harus bisa mencari posisi kontrol apa yang digunakan oleh Ibu Dani tadi. Kasusnya tadi kan Ibu Dani menyuruh si Fajar untuk mengerjakan tugas di depan, tapi dia tidak mau karena dia tidak memperhatikan, acuh tak acuh, makanya dia tidak paham dengan materi yang disampaikan Ibu Dani. Nah, sebelumnya lihat dulu sebelumnya Ibu. Nah ini, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Itu posisi kontrolnya kita cari itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa posisi kontrolnya yang digunakan oleh Ibu Dani dari kalimat kamu tidak kasihan sama ibu ya? Lebih kemana kira-kira itu? Lebih kemana itu Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab sebagai apa kira-kira Ibu Dani memposisikan dirinya sebagai guru? Apa kira Bapak Ibu? Siapa yang bisa? Oke, Ibu Rida silakan. Baik Ibu, sebelumnya boleh dilihat lagi slide sebelumnya Bu. Oke, yang next sebelumnya lagi. Oke, nah terima kasih Bu. Oke, kalau menurut saya ketika kita melihat kasusnya yang dihadapi Ibu Dani ini terhadap si Fajar. Nah, ada berbagai kasus, ada berbagai posisi kontrol. Cuma ada yang lebih tepat nih. Misalnya dari awal Ibu Dani memposisikan diri sebagai pemantau karena kedapatan nih melihat si Fajar malah tidur-tiduran di dalam kelas. Namun ada yang lebih tepat ketika Ibu Dani mengutarakan Ibu kecewa dengan ternyata setelah dipanggil nih si Fajar ternyata dia nggak bisa menyelesaikan perintah atau pembelajaran yang semestinya dipahami oleh Fajar. Jadi gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek loh. Nah, ini tepatnya di posisi kontrol memberi rasa bersalah. Oke, gitu ya Bu. Oke, makasih Ibu. Baik, jawabannya sangat berasa ya. Kita beri aplaus dulu. Iya, posisi kontrol yang diambil Ibu Dani itu adalah pembuat rasa bersalah dari kalimat kamu tidak kasihan sama ibu ya. Dari sana kita bisa melihat posisi kontrol yang digunakan oleh Ibu Dani. Next. Nah, berikutnya ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, sebenarnya kalau peraturan itu kan lebih ke satu arah. Lebih baik kita menggunakan yang namanya keyakinan kelas. Mereka yakin dan tahu bahwa apa sih keyakinan yang telah kita sepakati di kelas. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya membuat keyakinan kelas, yang pertama tidak boleh terlambat datang ke kelas. Yang kedua, misalnya harus aktif di kelas misalnya. Atau ada bahkan yang lain peraturan yang keyakinan kelas yang bersifat kita menyepakati bersama seperti itu. Lanjut. Nah, keyakinan kelas ini telah saya bentuk di kelas 2. Itu mereka menggunakan kertas pleno dan mereka membuat apa sih keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama dengan mengisi sebuah sticky note ya. Kenapa ya Bapak Ibu ada sticky note-nya? Ya, mereka menempelkan satu persatu ke depan. Jadi mereka membuat keyakinan kelas ini berdasarkan diri mereka sendiri, bukan
tergantung kitanya sebagai guru seperti itu. Jadi kita sepakati bersama. Nah, pembentukan kelas ini ia bersifat abstrak berupa pernyataan, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, pernyataan positif ini maksudnya tidak menggunakan kata tidak boleh gitu. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Harusnya kalau kita jadikan ke kalimat positif, kira-kira apa itu Bapak Ibu? Tidak boleh datang terlambat. Berarti Masuk tepat waktu. masuk tepat waktu ya. Seperti itu ya kira-kira ya. Lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas itu. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Ya, mereka maju ke depan membuat di sticky note dan menempelkannya. Terus membahas keyakinan yang telah tulis. Yang tadi kan sudah dikumpulkan itu, kita bahas bersama setuju atau tidaknya. Terus memilih keyakinan kelas yang patut disepakati. Selanjutnya mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif tadi ya. Lanjut menyepakati, ya kita sepakati keyakinan kelas itu. Jadi nanti misalnya kalau pernah kita sepakati keyakinan kelas itu, kita tempel di kelas. Oh, ini pelajaran dengan Bu Novi, ini keyakinan kelasnya. Seharusnya seperti itu kita Bapak Ibu, biar mereka ingat apa sih keyakinan kelas yang telah disepakati dengan Ibu Novi gitu, atau dengan Ibu Yesi, Ibu Yuke. Jadi mereka ingat, gak apa-apa banyak-banyak ditempel itu. Karena itu buat kreatif anak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dokumentasinya. Pembuatan keyakinan kelas mereka memang ditunjuk satu persatu untuk membuat keyakinan kelas versi mereka gitu. Lanjut. Nah, ini ada segitiga restitusi. Kenapa dikatakan sebagai segitiga? Karena dia memiliki tahapnya ada 3 gitu. Makanya segitiga restitusi. Sebelumnya dulu lagi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan itu Bapak Ibu. Bisa kita lihat itu di slide. Pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penjelasan dulu, nanti kita lihat videonya. Nah, menstabilkan identitas ini kita dulu bertanya. Misalnya dia membuat kesalahan seperti datang terlambat misalnya, dan kita tanya dulu kenapa bisa terlambat. Itu namanya menstabilkan identitas. Nah, lanjut. Yang kedua, validasi tindakan salah. Ini kamu nanti kita tanyain kenapa kamu berbuat seperti ini, apa alasannya. Itu lebih ke validasi tindakan yang salah. Lanjut, menanyakan keyakinan. Nah, di tahap ketiga ini kita tanyakan lagi apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, kalau seandainya keyakinan kelas yang telah ditempel itu bisa mereka baca. Mereka tahu kalau seandainya kalau terlambat datang ke sesuatu, keyakinan kelas yang mana. Berarti yang pertama misalnya dia masuk tepat waktu seperti itu. Nah, ini ada video yang telah saya lakukan. Kita saksikan bersama ya Bapak Ibu. Jadi jangan ibaratnya diketawakan ya gimana suara campaignnya gitu. Nah, ini belum seperti ya. Ini tahu tidak kenapa itu di sini? Iya. Kalau mati itu perbuatan baik tidak? Tidak Bu, tapi kalau salah itu tidak maaf. Iya. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, ini menstabilkan identitas yang bukan salah. Kita mencari solusi dari permasalahan Fatih. Nah, pasti Fatih memiliki alasan kenapa Fatih bisa terlambat. Ibu tadi kalau Fatih rapat mengenai acara bulan Agustus. Ya. Ibu malamnya selesai rapat tapi kita laporan jadi di situ. Oh begitu. Tapi Fatih membuat laporan untuk acara 17 Agustus ya. Kenapa Fatih yang itu? Ibu Fatih di sini jadi ketua OSIS. Oh ketua OSIS. Jadi ngobrolnya bersama teman ya. Sampai larut malam. Begitu. Jadi ada tidak solusinya dari permasalahan tadi? Disiplin bisa memberi waktu. Berarti harus disiplin dan bisa memberi waktu. Kira-kira kapan Fatih bisa mulai membantu belajar? Mulai hari ini selesai. Hari ini sampai selesai. Nah, sekarang juga yang lagi validasi tindakan. Masih ingat tidak apa saja keyakinan kelas yang di tahap ketiga? Siap masih. Apa itu? Disiplin dan harus bisa memberi waktu.
disiplin dan membagi waktu. Nah, untuk selanjutnya, Fatih ingin menjadi murid yang bagaimana? Jadi yang rajin belajar, disiplin dan tidak terlambat lagi sebelum masuk. Berarti kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Fatih. Jadi permasalahannya yang Fatih terlambat datang ke sekolah. Jadi harus bisa membagi waktu solusinya ya. Semoga Fatih bisa menerapkannya untuk kedepannya. Oke. Nah sekarang Fatih bisa kembali ke Oke, baik. Itu penerapan yang saya lakukan terhadap salah satu taruna ya. Kebetulan dia itu sebelum saya menjelaskan, ada nggak Bapak Ibu dari video tadi apa sih kira-kira permasalahan si Fatih ini? Apa permasalahan tadi Bapak Ibu? Nah, Bapak Nasdi silakan. Terlambat datang. Ya. Kalau dilihat dari film tadi, itu taruna itu terlambat datangnya dengan alasannya dia ada tugas malam katanya tadi. Nah, itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Nasdi atas jawaban yang sangat luar biasa ya. Si Fatih ini terlambat datang ke sekolah karena dia malah bikin laporan untuk acara kita hari ini 17 Agustus ya Bapak Ibu. Jadi saya gunakan penerapan segitiga restitusi. Biasanya kita kan nggak pernah itu ya, kalau di lapangan itu paling kita marah langsung ya. Kenapa kamu datang terlambat? Seperti itu. Sebenarnya harusnya kita menggunakan yang namanya penerapan segitiga restitusi ini agar ibaratnya tidak membuat anak ibaratnya bisa menyelesaikan permasalahan yang dia alami tadi. Jadi tadi kan ada solusinya itu. Jadi dia harus bisa membagi waktu. Masuknya membagi waktu itu harusnya dia malam itu harus tidur, jangan ibaratnya terus membuat laporan sampai larut malam sehingga dia bisa terlambat datang ke sekolah. Oke, lanjut. Nah, kita udah sampai di penghujung kegiatan. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus bisa membuat anak kita seperti itu ya Bapak Ibu, mandiri, merdeka. Merdeka ini dia bebas dalam hal belajar, gaya belajar seperti apa, seperti itu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkan budaya positif ini di kelas kita masing-masing. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu CGP hebat kita, Ibu Novitasari SPD. Mari kita berikan aplaus dulu untuk Ibu CGP kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu, rekan sejawat. Jadi setelah selesai mempresentasikan mengenai budaya positif, mari kita refleksi dulu atau memberikan umpan balik terhadap presentasi tadi. Yang pertama, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih sebenarnya materi hari ini yang telah disampaikan oleh Ibu CGP hebat kita tadi? Ada yang bisa membantu menjawab? Oke, silakan Bu Rida. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Oke. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk hadir di kesempatan kali ini. Dalam dari materi yang tadi, rasanya banyak sekali manfaat yang saya terima. Mulai dari materi yang diajarkan dari paradigma, di mana pembelajaran sekarang berparadigma pada berdiferensiasi. Dan berstandar dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Saya juga tertarik juga pada posisi kontrol guru. Nah, diantaranya guru sebagai teman misalnya. Nah, di sini peran guru sangat penting
gimana menjalin hubungan emosional kepada peserta didik agar mampu bekerja sama dalam membangun sistem pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Ida. Mungkin untuk refleksi umpan baliknya terhadap presentasi dari pemaparan budaya positif tadi kita sudahi ya Bapak Ibu semua. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak Ibu setelah menerima materi yang telah disampaikan oleh Ibu CGP hebat kita, Ibu Novita? Sangat menyenangkan. Oke, kepada Ibu Yuke, silakan. Bagaimana kira-kira perasaannya Bu Yuke setelah mendapatkan materi? Baiklah, setelah mengikut ini, langsung saya senang dan lebih tahu apa yang harus kita lakukan di kelas, kayak menentukan peraturan kelas terlebih dahulu agar siswa terkontrol di kelas. Ya, juga tahu apa aja posisi kontrol yang ada di kelas. Contohnya kayak tadi ada pemberian hukuman, membuat siswa merasa bersalah. Posisi kontrolnya juga kita menempatkan diri sebagai teman dengan siswa. Yang selanjutnya yaitu kita juga sebagai guru juga harus memantau siswa di dalam kelas. Dan selanjutnya manajer di dalam kelas. Itu yang dapat saya sampaikan kesimpulan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuke. Minta apresiasi dulu ya untuk rekan-rekan kita. Oke, baiklah. Jadi presentasi sudah, umpan balik sudah, refleksi sudah. Dengan berakhirnya pemaparan Ibu CGP hebat kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita sukses. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrar Al-Fatih dari kelas 3AP. Terima kasih Ibu Guru. Saya sangat senang sekali telah berdiskusi tentang permasalahan saya tadi. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesin Putri. Saya salah satu instruktur dari SMK Penerbangan Nusantara Ketaping. Nah, sebelumnya saya sudah mendengarkan penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Novita mengenai budaya positif. Nah, di mana dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Novita ini, saya dapat pelajaran. Saya sangat senang karena ada beberapa yang menarik di sana. Yang dapat saya sampaikan yaitu mengenai bagaimana cara kita mengontrol anak di dalam kelas. Nah, di mana di sini ada 5 posisi kontrol yang saya dapat dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Novita kemarin. Nah, yang pertama di mana ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, yang 5 ini bisa saya terapkan di dalam kelas, bagaimana cara mengontrol anak itu dengan baik. Nah, dari itu apa yang saya dapat dari penyampaian Ibu Novita ini bisa saya terapkan di dalam kelas kepada anak-anak murid. Karena saya merupakan sebagai pendidik juga, di sini dapat pengalaman baru yang dapat saya bagikan kepada murid saya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan saya hari ini untuk memberi pemahaman kepada rekan-rekan guru tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah saya. Alhamdulillah, acaranya berjalan dengan lancar dan namun ada kendalanya, banyak teman-teman yang berkegiatan lain sehingga banyak yang tidak ikut. Untuk kedepannya saya akan memberi pemahaman lagi kepada mereka. Sekian, salam guru penggerak.